Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kesehatan jasmani ataupun rohani, yang insyaAllah dalam anugerah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita ini terus mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baiklah hamba Allah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi, pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab majaa fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan rasa cinta kita siapa sih sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qatati wala bis sabat. Ba'athahu Allah Ta'ala ala rasi 40 sanata fa qama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Maknanya atau artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambut beliau sallallahu alaihi wasallam ikal, tidak terlalu keriting, dan juga tidak pula terlalu lurus kaku. Beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun dalam riwayat ini ya. Pada kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 lembar rambut yang telah berwarna putih. Itu gambaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita perihal bentuk daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba'atan laisa bitawili wala bil qasir hasanal jisim wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabatin asmaral laun idza masya yatakaffa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku, dan kehitam-hitaman warnanya atau rambutnya. Bila beliau berjalan, maka jalannya itu cepat. Diriwayatkan oleh Hamid bin Mas'adah Al-Basri yang didengarnya dari Abdul Wahhab atau Kofi dari Hamid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Thumma dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu diceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'idun ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati udhunaih alaihi khullatun khamra'u ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, bahu Rasul bidang,
Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebat mencapai daun telinganya. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tiada seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripadanya. Dalam riwayat yang lain masih bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengungkapkan, "Ma ra'aitu min di limmatin fi hullatin khamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahu sya'run yadribu mankibaih, ba'idun ma bainal mankibain, lam yakun bil qasiri wala bit tawil." Aku, kata beliau, tak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlampau tinggi, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikemukakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir, sya'nul kaffaini wal qadamain, dahmur ra'si dahmul qaradisi, tawilul masrabati, idza masya yatakaffa'a ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah beliau itu berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal, hakada telapak tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepalanya besar, demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya memanjang. Bila beliau berjalan, berjalannya gontai seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku melihat orang seumpama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sebelum maupun sesudahnya. Juga dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikemukakan, yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik, bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, hakada, yaitu tanda kenabian. Beliau memiliki hati yang paling pemurah di antara manusia. Ucapannya merupakan perkataan yang paling benar di antara semua orang. Perangai Rasulullah SAW amat lembut, dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Barang siapa yang melihatnya pastilah akan menaruh hormat padanya, Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang pernah berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kenal padanya, tentulah ia akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pastilah akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang seistimewa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang bersumber dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dikemukakan bahwa ia pernah bertanya kepada pamannya yang bernama Hind bin Abu Hallah tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hind menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berjiwa besar dan berwibawa. Wajahnya cerah bagaikan rembulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari orang yang pendek dan lebih pendek dari orang yang tinggi. Beliau berjiwa pelindung, rambutnya bergelombang. Apabila beliau menyisir rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dibelahnya menjadi dua.
Bila tidak, maka ujung rambutnya tidak melampaui daripada daun telinga. Rambutnya disisir dengan rapi sehingga tampak selalu bersih. Dahinya lebar, alisnya melengkung bagaikan dua bulan sabit yang terpisah. Di antara keduanya terdapat urat yang tampak kemerah-merahan ketika marah. Hidungnya mancung. Di puncaknya ada cahaya yang memancar hingga orang yang tidak mengamatinya akan mengira puncak hidungnya itu lebih mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya mulus, mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya atau gigi beliau sallallahu alaihi wasallam agak jarang teratur rapi. Bulu dadanya halus, lehernya mulus dan tegak bagaikan leher kendi. Bentuk tubuhnya kadang sedang saja. Badannya berisi, perut dan dadanya sejajar, dadanya bidang. Jarak antara kedua bahunya lebar dan tulang persendiannya itu besar. Badannya yang tidak ditumbuhi rambut tampak bersih bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat tumbuh bulu yang tebal bagaikan garis. Kedua susu dan perutnya bersih. Selain yang disebutkan kita tadi, kedua hasta bahu dan dada bagian atas berbulu halus. Kedua ruas tulang tangannya itu panjang. Telapak tangannya lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal. Jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Kedua kakinya licin sehingga air pun tidak menempel. Bila ia berjalan, beliau Rasulullah SAW berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Ia melangkah dengan mantap dan berjalan dengan sopan. Jalannya cepat seakan beliau turun ke tempat yang rendah. Bila beliau menoleh seseorang, maka beliau memalingkan seluruh badannya. Kata, pandangan matanya terarah ke bawah, hingga pandangannya ke bumi itu lebih lama daripada pandangannya ke langit. Pandangannya penuh makna. Bila ada sahabat berjalan, maka beliau berjalan di belakangnya, dan bila berpapasan, maka beliau menyapanya dengan salam. Dalam suatu riwayat dari Jabir bin Samurah mengemukakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fammi ashkal al-ain manhusal aqib. Qala Syu'bah qultu li Samak ma doli'ul fammi, qal azimul fammi, qultu ma ashkal al-ain, qal tawilu syakil aini, qultu ma manhusul aqib, qal qalilu lahmil aqib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai mulut yang lebar serasi dengan wajahnya, mata yang lebar dan tumit yang tipis. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak perihal pengertian mulut yang lebar itu. Kemudian ia menjawab, besar bentuk mulutnya seimbang dengan raut mukanya. Aku bertanya lagi, apa artinya bermata lebar? Ia menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apa artinya bertumit tipis? Ia menjawab, daging tumitnya sedikit. Kata, dalam sebuah riwayat yang masih bersumber dari Jabir bin Samurah diungkapkan, aku melihat Rasulullah SAW di suatu malam yang berbulan purnama. Waktu itu beliau memakai pakaian merah. Aku berganti-ganti memandang antara beliau dengan rembulan. Ternyata beliau lebih indah daripada rembulan. Walahu indi ahsanu minal qamar. Kata, dalam suatu riwayat yang bersumber dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu dikemukakan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, wa kana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sawf, qal la bal mithla al-qamar. Kata, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lancip bagaikan pedang? Kemudian Al-Bara menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan rembulan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan perihal jasmaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih
seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihissalam bagaikan seorang laki-laki dari suku Syanua. Kulihat pula Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Urwah bin Mas'ud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kulihat pula Jibril alaihissalam, ternyata orang yang pernah kulihat dan mirip kepadanya adalah Dihyah. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Sa'id Al-Jurairi dikemukakan, aku mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu telah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sibhuli, qal kana abyadu malihan muqassadan. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang, tak seorang pun yang pernah melihatnya masih hidup selain aku dipertemukan atau selain aku di permukaan bumi ini. Sa'id Al-Jurairi bertanya, coba jelaskan sifatnya kepadaku. Kemudian ia menjawab, warna kulitnya putih, orangnya tampan dan berperawakan sedang. Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikemukakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat taniyatain idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini tanayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar dari antara kedua gigi serinya itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, sehingga menambah suburkan rasa cinta kita kepada Rasul, sehingga kita mengenal siapa sih sosok Rasul, siapa sih Nabi Muhammad, kita kenal sehingga tumbuh cinta kita, dan mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, dan mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini di dalam mimpi kita. Maka dari itu rindukanlah Rasulullah sehingga kita mudah untuk mengikuti jejak langkah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.